Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin. Kalau ngomong sepertinya benar aja ya. Sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Bagaikan menjilat ludah sendiri, dari Cagur, komedian yang sekarang menjabat anggota DPR RI, mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Menurut Deddy Cagur, hal tersebut perlu dievaluasi lagi, dan bagaimana anak-anak yang di barak militer itu belajar seperti di sekolah. Makanya Kang Deddy, sebelum kritik, kita pelajari dulu apa yang kita kritik. Tentu saja di barak militer itu sudah disediakan guru, petugas kesehatan, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi tidak hanya dididik secara karakter, secara mental di barak militer, tentu saja untuk pelajaran di sekolah pun mereka tidak ketinggalan, ya. Itu dijamin. Dan Deddy Cagur mungkin lupa, ya, jika sekarang dia mengkritik pengiriman anak nakal ke barak militer, padahal anaknya sendiri juga dikirim ke sekolah semi militer gitu loh. Ya mungkin karena gak nurut sama orang tuanya. Nah, jejak digitalnya ada nih, ya, bahwasanya Deddy Cagur ini mengirimkan anaknya supaya dididik, dilatih disiplin di sekolah semi militer ini. Langsung saja sobat semuanya, untuk selengkapnya kita simak sama-sama nih, ya. Tangis haru Deddy Cagur dan istri saat temui putranya sekolah di semi militer. Peluk-pelukan, Baru-baru ini pasangan artis kan? Denny Cagur dan istrinya, Teh Shanty, membagikan momen haru saat temui putranya. Denny Cagur dan istrinya temui putranya Fabian Muhammad setelah berpisah karena sekolah. Diketahui, Denny Cagur dan Shanty menyekolahkan putra itu di SMA Presiden II Boarding School, sekolah semi militer. Saat diperbolehkan bertemu anaknya, Denny Cagur dan istri langsung berlari menemui sang putra. Tak hanya itu, istri Denny Cagur ini tak bisa menahan air matanya saat membacakan surat yang ditulis oleh Fabian. Dalam surat itu, Fabian mengungkapkan rasa bahagia bisa mendapatkan kasih sayang luar biasa dari orang tuanya. Fabian juga merasa ada perubahan dalam dirinya setelah mengenyam pendidikan semi militer. Alam semesta ini the best pokoknya. Perubahan ketika jauh dari orang tua. Waktu masih di rumah, kakak susah banget buat nurut sama mami, papi. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga, dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus persiapan sarapan, persiapan berangkat sekolah, PBB belajar, pulang PBB lagi, baru deh jam 6-an bisa bebas rutinitas. Di sini padat banget nih. Coba aja papi nggak ngajarin kakak disiplin, pasti kakak ketinggalan terus nih. Kakak sekarang udah turun berat badan, jadi nah itu ya, jejak digital tidak akan hilang, ya, dan susah untuk menghilangkannya. Jadi Kang Denny ini sekarang mengkritik-kritik, katanya kurang efektif mendidik siswa-siswa nakal ini dikirim ke barak militer. Lalu apa bedanya dengan Anda yang mengirimkan anak Anda ke sekolah semi militer, ya? Anda juga kan supaya anak Anda ingin disiplin, ingin tidak melawan sama orang tua, gitu kan? Kemudian Anda kirim ke semi militer. Dan sekarang ketika ada program supaya anak-anak siswa-siswa nakal ini menjadi lebih baik lagi, dikirim ke barak militer oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Anda protes, Anda kuar-kuar. Apakah Anda lupa dengan ucapan Anda sendiri? Apakah Anda lupa bahwa Anda pernah mengirimkan anak Anda ke sekolah semi militer? Aduh. Memang banyak sekali, ya, dari para kaum elit, anggota dewan, khususnya dari partai PDIP ini, ya, sering sekali, sangat vokal sekali menyerang kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya itu pengiriman siswa-siswa nakal ke barak militer, gitu kan. Tidak hanya anggota dewan ataupun para elit-elit, pihak KPAI pun ya mengkritik, katanya ini melanggar hak anak, katanya ini melanggar inilah, itulah. Nah, ini KPAI cuma bisanya kritik doang, komentar doang, ya, tanpa bisa membantu gimana caranya menyelesaikan masalah anak ini, ya, khususnya di Jawa Barat. Karena makin hari makin kesini anak-anak sekolah ini banyak sekali, ya kan, melakukan tawuran, aksi balap liar, geng motor, dan lain semacamnya, ya. Nah, tentu saja ini
perlu dirubah ini kan, karakteristik seperti ini perlu dirubah. Kalau terus-terusan seperti ini, lalu mau dikemanakan bangsa ini nanti, generasi mudanya seperti itu. Dan untuk pihak KPAI pun dari dulu KPAI ini sudah berdiri. Namun makin kesini kok makin bobrok ya. Mana ini fungsi KPAI itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah fungsinya memang mengawasin? Ya udah ngawasin aja itu tanpa mengambil tindakan. Nah, saking banyak yang mengkritik kebijakan program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy Mulyadi pun memberikan tanggapannya ya terkait kepada orang-orang ataupun elit-elit yang mengkritik program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Selengkapnya kita simak sama-sama ya. Saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo, ya kan, menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, kok, gitu udah kan? Biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak deh masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, mau lagi diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu aja urus, ini udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak, kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut, tapi kalau orang diam udah diomong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu saya katakan harusnya, saya bilang kan, sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Yang anak tawuran dibiarkan, anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar di mana-mana, nggak ada operasi. Itu yang dikritik, jangan yang lagi sibuk, lagi kerja dikritik. Dan itu biasa dalam terminologi kehidupan kita begitu Bu. Di rumah itu yang akan sering dimarahi oleh orang tuanya itu yang kerja. Cuci piring kurang bersih, kotor, ya kan? Makan keasinan, maksa asin, nyetrika nggak rapi. Kamu nih gimana nyetrika nggak bener? Nyuci nggak bersih. Kamu nih nyuci nggak bener. Yang enak tuh yang tidur. Yang dimarahin tidur. Iya kan Bu? Kan harusnya yang dimarahin yang tidur, bukan yang kerja. Ini kayak gini Bu, kayak orang mimpin apel. Kan banyak pejabat mimpin apel. Terus banyak yang tidak masuk. Si pimpinan apel ini marahin yang masuk. Pasti kan pidatonya panjang tuh, 2 jam, 3 jam kan? Kan yang enak nggak masuk Bu, udah tiduran di rumah nggak dimarahin. Nah, mudah-mudahan ini didengar ya oleh para elit-elit ataupun KPAI ya. Jangan ngurusin urusan orang yang ngurusin orang gitu loh. Dalam hal ini kan ngapain sih kritik-kritik ngurus-ngurusin masalah barak militer? Ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi anti kritik, bukan ya. Boleh-boleh saja mengkritik, ya sah-sah saja karena ini negara demokrasi, siapapun berhak untuk mengkritik. Tetapi kritik yang seperti apa dulu? Kalau yang dikritik itu disetujui oleh masyarakat, oleh rakyat, kan rakyat menyambut positif program KDM ini, ngapain dikritik? Karena rakyat pun setuju. Nah ini giliran para elit-elit kok tidak setuju, malah mengkritik. Ini negara milik elit, milik rakyat ya, tentu saja milik rakyat. Dikritik itu tentu saja kebijakan-kebijakan yang tidak pro, yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, itu baru dikritik. Ini masyarakat, rakyat khususnya Jawa Barat ya, senang kok, positif kok dengan program pengiriman anak siswa nakal ini ke barak militer. Rakyat pada setuju ya. Seperti beberapa hari yang lalu ada survei kan, 95% rakyat Jawa Barat puas ya, publik puas dengan kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini malah KPAI merecoki terus ya kan. Program pengiriman siswa nakal ini ke barak militer. Seperti yang KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi tadi katakan, ya, masih banyak anak-anak yang terlantar di tempat lain. Nah, itu diurus dulu dong. Jadi KDM ngurus yang ini, KPAI ngurus yang ini yang ini. Nah, gitu loh. Jangan yang sudah berjalan, yang jelas-jelas baik, yang jelas-jelas disambut positif, itu malah direcoki, dikritik. Jadi KPAI ini tunjukkan dong kinerjanya, ya. Apakah memang betul kali ya, memang KPAI ini kinerja hanya ngawas? Ya, namanya ngawasin, namanya pengawas gitu kan. Gak perlu kerja pengawas, cuma begini aja ngawasin. Pengen viral, pengen tenar, supaya ada kerjanya kritik. Itu tugas KPAI seperti itu ya. Pengawasan katanya. Jadi gak ada tindakannya. Pantesan gak ada, gak ada efeknya ya didirikan KPAI ini ya. Dari dulu makin ke sini kan ke
kelakuan-kelakuan remaja ini ataupun anak-anak ini kan makin brutal, makin kesini itu. Lalu KPA ini di mana? Ya, jadi sekarang ada seorang pemimpin yang ingin memperbaiki kelakuan anak muda, generasi muda ini supaya menjadi lebih baik, lebih berkarakter, lebih bertanggung jawab, lebih ya nurut kepada orang tuanya kan. Ini kok malah dikritik oleh KPAI. Astagfirullahaladzim ya. Namanya juga Indonesia ya. Mereka cuma duduk-duduk di belakang meja, duduk-duduk di kursi empuk, cuman komentar. Ya, cuma begitu kerjanya gitu kan. Nah, Sobat Indonesia bagaimana nih ya menurut sobat semuanya mengenai memang program Kang Deddy Mulyadi yang satu ini ya, yaitu pengiriman siswa nakal ke barak militer ini mengundang berbagai respon ataupun reaksi dari berbagai pihak ya, termasuk dari masyarakat, para elit-elit, KPAI, anggota dewan gitu kan lah, banyak sekali lah yang mengkritik kebijakan program KDM yang satu ini. Tetapi ya kritik ya boleh-boleh saja, asalkan kritik yang tentu saja kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap rakyat itu ngapain dikritik gitu kan, karena rakyat pun ya enak-enak saja, baik-baik saja. Kritik itu ya kritik yang dikala pemimpin ataupun gubernurnya menyalahi aturan, menyalahi wewenang, menelantarkan rakyat, nah itu baru kita kritik gitu kan. Bagaimana nih menurut Sobat Intonasi pendapatnya ya mengenai Denny Cagur tadi yang mengkritik KDM terkait program barak militer, ternyata anaknya disekolahkan di semi militer. Terkait KPAI juga silahkan tulis di kolom komentar sobat semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.